Tepat setelah penciptaannya, alam semesta diselimuti kegelapan. Aku tidak ada sih waktu itu, tapi itulah yang dipikirkan oleh sebagian besar ilmuwan. Semua bintang tersembunyi di balik kabut tebal gas purba. Lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang menyibak kabut itu, dan alam semesta pun mulai bersinar, dan akhirnya terbangun. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 8 galaksi redup yang baru saja ditemukan mungkin punya jawabannya. Big Bang menciptakan dunia kita sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya dunia ini hanya berupa subpartikel yang sangat panas dan kacau. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi dingin dan partikel-partikel akhirnya bisa menempel satu sama lain. Begitulah atom-atom itu muncul, sebagian helium tapi sebagian besarnya hidrogen, elemen pertama. Dan unsur-unsur pertama ini mulai membentuk awan gas tebal yang sangat buram. Kemudian, bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Bintang-bintang itu sangat terang, memancarkan banyak sekali cahaya, termasuk radiasi ultraviolet. Tapi meskipun bintang-bintang itu bersinar, sebagian besar cahayanya tidak bisa menjelajah jauh karena terhalang kabut hidrogen. Awan gas menyerap dan menyebarkan partikel cahaya kecil di sekelilingnya, seolah-olah cahaya terperangkap di sekeliling bintang-bintang. Zaman kegelapan berlangsung selama ratusan juta tahun. Kemudian, semuanya berubah. Baru-baru ini, teleskop luar angkasa James Webb menemukan galaksi-galaksi Katai purba dari zaman itu. Ternyata, galaksi-galaksi itulah yang seharusnya kita syukuri karena telah menerangi alam semesta. Saat itu, kabut tersebut dipenuhi oleh bintang-bintang muda. Bintang-bintang ini memancarkan bertonton radiasi yang sangat kuat, sehingga tidak hanya berhasil mengatasi, tapi juga memecah atom-atom hidrogen di dalam kabut. Radiasi tersebut mengubah atom-atom hidrogen menjadi partikel-partikel bermuatan, seperti partikel yang membawa sedikit listrik yang disebut ion. Sedikit demi sedikit, kabut pun tersingkir. Proses pembersihan kabut ini disebut reionisasi, dan waktu yang indah ini dikenal sebagai zaman reionisasi. Akhirnya, cahaya dapat menjangkau seluruh penjuru alam semesta, dan ini merupakan suatu perubahan besar, persis seperti zaman pencerahan manusia. Untuk menemukan pemantik kecil ini, para astronom menggunakan teknik yang disebut pelensaan gravitasi. Bayangkan cahaya yang merambat di ruang angkasa seperti sinar yang lurus. Tapi, sama seperti segala sesuatu di dunia ini, bahkan waktu, cahaya juga mematuhi gravitasi. Jika gravitasi terlalu kuat, maka cahaya akan membelokkan berkas cahaya. Jadi, ketika berkas-berkas itu melintas di dekat objek masif, gravitasi objek menariknya, melengkungkan dan membelokkan lintasannya. Itulah sebabnya lubang hitam terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah ia meregangkan bintang-bintang dan ruang angkasa di sekelilingnya seperti pusaran air. Tapi, sebenarnya tidak seseram itu. Kaca biasa atau kaca pembesar juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah dinamakan pelensaan gravitasi. Apabila objek lensa sangat besar, maka lensa akan membengkokkan cahaya ke dalam beberapa gambar dari objek yang sama, menciptakan struktur yang menyeramkan dan memukau yang disebut cincin Einstein. Tapi, jika objeknya tidak terlalu besar, maka pembengkokannya tidak terlalu dramatis dan hanya sedikit mendistorsi bentuk objek latar belakang, membuatnya terlihat agak melar. Pelensaan gravitasi juga membantu para ilmuwan mempelajari hal-hal seperti materi gelap yang menyeramkan. Jika cahaya terlihat meregang, dan itu bukan hanya karena ada objek masif di dekatnya, maka itu mungkin karena ada sesuatu yang tak terlihat dan berat yang membelokkannya. Karena kedelapan galaksi itu terlalu redup, enggak heran sih umurnya hampir setua email yang belum kubaca. Para ilmuwan harus menggunakan trik gravitasi untuk mengamatinya. Tim ini mempelajari cahaya dari galaksi-galaksi yang berusia lebih dari 13 miliar tahun. Akhirnya, mereka memfokuskan diri pada gugus galaksi yang disebut Abell 2744, yang juga dikenal sebagai gugus Pandora. Temuan ini membantu mereka memahami bagaimana galaksi-galaksi kecil berperan besar dalam mengubah alam semesta awal. Teleskop James Webb adalah alat yang luar biasa, dan tak lama lagi, teleskop ini akan membantu kita melihat masa-masa yang lebih awal lagi, yaitu masa fajar kosmik, saat alam semesta baru berusia beberapa juta tahun.
Alat hebat lainnya yaitu teleskop antariksa Romawi akan membantunya. Mungkin juga galaksi-galaksi ini bukanlah satu-satunya penolong dalam kisah ini. Bintang-bintang masif di masa awal pembentukannya memang sangat menakutkan, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ada yang memperkirakan massa bintang-bintang tersebut 30-300 kali lebih masif dari matahari dan jutaan kali lebih terang. Bintang-bintang modern memiliki beberapa elemen yang lebih berat, tapi pada masa itu, bintang-bintang tersebut hanya menggunakan unsur yang tersedia, yaitu hidrogen dan helium, yang menyebabkan bintang-bintang tersebut sangat panas dan berkilau. Tapi, bintang-bintang itu juga memiliki masa hidup yang sangat pendek, hanya beberapa juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia 4,6 miliar tahun dan masih tetap kuat. Syukurlah. Di akhir hidupnya, bintang-bintang itu menjadi supernova. Semburan energi yang berwarna-warni ini sangat kuat sehingga mereka membentuk elemen-elemen pertama yang lebih berat di dunia kita dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Menanamkan benih-benih pertama untuk planet-planet di masa depan. Sementara itu, bintang-bintang itu sendiri tidak lenyap begitu saja. Bintang-bintang itu kolaps karena gravitasinya menciptakan lubang hitam pertama. Nah, lubang hitam juga dikenal karena menghasilkan radiasi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ada kemungkinan lubang hitam membantu mempercepat pembersihan kabut. Ironisnya, lubang hitam juga membantu alam semesta bersinar lebih terang sekaligus menghisap cahaya pada saat yang bersamaan. Penemuan-penemuan terbaru menunjukkan kalau lubang hitam mungkin jauh lebih tua dari yang kita yakini sebelumnya. Lubang hitam mungkin membantu pembentukan bintang-bintang dan galaksi-galaksi baru. Massa lubang hitam itu jutaan atau bahkan miliaran kali massa matahari. Teleskop James Webb telah menemukan sepasang kuasar awal, yaitu pusat terang galaksi yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Sepasang kuasar ini merupakan sepasang kuasar yang menarik, yang bergabung hanya dalam waktu 900 juta tahun setelah dentuman besar. Pasangan kuasar yang bergabung ini mungkin merupakan pasangan kuasar yang paling awal dan paling jauh yang pernah ditemukan. Teleskop ini juga mempelajari benda-benda yang disebut mercusuar kosmik. Dalam bahasa sains, benda-benda itu disebut pulsar. Pulsar adalah sisa-sisa bintang masif yang sangat padat. Pulsar terbentuk dari bintang-bintang yang dulunya bermassa 4-8 kali lebih masif dari matahari. Salah satu hal terhebat tentang pulsar adalah seberapa cepat perputarannya. Pulsar adalah salah satu objek tercepat di alam semesta. Pulsar bisa melakukan sekitar 700 putaran hanya dalam waktu 1 detik. Dinamakan demikian karena berperilaku seperti mercusuar yang pada dasarnya adalah gelombang radio yang berkedip-kedip. Pancaran radiasi ini menyapu langit, menciptakan sinyal seperti denyut nadi yang bisa kita deteksi. Sebuah bintang pada dasarnya bekerja seperti ini. Ada fusi nuklir yang terjadi di dalam intinya, atom-atom saling menyatu bergerak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan dan melepaskan energi yang sangat besar. Itulah sebabnya bintang memancarkan banyak sekali cahaya dan panas. Tentu saja semua tekanan ini berusaha mendorong keluar, bekerja sekuat tenaga demi mengembangkan bintang. Semakin besar fusi yang terjadi, semakin kuat dan semakin besar pula bintang itu. Di sisi lain, ada gravitasi yang menarik ke dalam, mencoba memempatkan bintang dan membuatnya tetap menjadi bola yang kecil dan padat. Selama masih ada keseimbangan, bintang akan terus hidup. Tapi ketika bintang menjadi tua dan menghabiskan seluruh bahan bakar nuklirnya, ia menjadi terlalu lemah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkannya dan tidak bisa melawan gravitasi lagi. Pada saat itulah bintang akan kolaps karena beratnya sendiri menjadi supernova. Yang tersisa adalah inti bintang, tapi sekarang inti bintang sudah hancur menjadi ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 19,3 hingga 27,4 km. Ukurannya kira-kira sebesar kota. Inti yang sangat padat ini dikenal sebagai bintang neutron. Materi di dalam bintang neutron sangat padat sehingga 1 sendok teh saja beratnya bisa mencapai 4 miliar ton, sama dengan 10.000 gedung Empire State. Dan kolapsnya ini mengaktifkan pemicu yang menyebabkan bintang neutron berputar sangat cepat, menciptakan pulsar. Mirip seperti pemain seluncur es yang berputar lebih cepat ketika menarik lengannya. Pulsar biasanya memiliki teman bintang yang lebih kecil yang mengorbitnya.
Meski itu tidak selalu merupakan hubungan yang baik, belum lama ini para astronom menemukan pulsar yang dikelilingi oleh materi yang entah kenapa sangat energetik. Mereka menyadari kalau semua materi itu merupakan sisa-sisa bintang lain yang jauh lebih besar. Ternyata, pulsar itu perlahan-lahan menghancurkan temannya itu dengan radiasi dan partikel-partikelnya yang menakutkan. Sampai akhirnya, pulsar itu melahap si tetangga. Mirip seperti laba-laba Black Widow yang memakan pasangannya. Jadi sistem seperti ini disebut pulsar Black Widow. Bagaimanapun, mercusuar ini kemungkinan besar juga membantu proses reionisasi. Dahulu kala, itu bisa jadi merupakan bintang-bintang yang sangat energetik di galaksi-galaksi kecil dan memancarkan radiasi yang cukup untuk mengubah alam semesta dini. Misi teleskop James Webb adalah menemukan lebih banyak lagi mercusuar-mercusuar tersebut dan melihat perannya dalam evolusi alam semesta. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui, dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini, ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia.
Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara dua galaksi. Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara dua bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain, ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika, bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrim, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suaranya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili.
Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam pemahaman kita tentang evolusi bintang. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air. Dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Nggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan.
Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Masanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan
matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua, lebih tua dari matahari kita. Tapi bintang muda dan yang masih sangat panas berwarna biru terang. Matahari kira-kira berada di tengah spektrum ini. Oh iya, satu lagi mitos tentang asteroid. Kita harus terbang sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Wah, kita berada di sabuk asteroid dan harus terus-menerus menghindari batuan atau balok es raksasa. Kita memasuki awan asteroid padat. Nggak deng. Faktanya, ruang angkasa itu luas dan jaraknya luar biasa. Semua batuan dan puing-puing dalam sabuk asteroid hanya setara dengan 4% berat bulan. Jadi asteroid benar-benar nggak banyak. Untuk memahami dimensi kekosongan di ruang angkasa, lihat saja tabrakan dua galaksi. Ada miliaran bintang dalam masing-masing galaksi. Dan jika kita campurkan, tabrakan itu tidak akan terjadi. Cincin Saturnus yang ikonik itu akan menghilang dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tak lama lagi kita tidak akan bisa melihat bintik merah besar Jupiter. Atmosfer Pluto juga akan lenyap dalam waktu dekat. Bahkan, alam semesta sendiri bisa jadi sedang menguap secara perlahan-lahan saat ini juga. Tapi, mari kita mulai dari awal. Cincin Saturnus tidak akan lenyap selamanya, setidaknya dalam waktu dekat. Namun, cincin-cincin itu akan menghilang dari pandangan. Fenomena ini disebabkan oleh kemiringan planet ini saat mengorbit matahari. Akibatnya, cincin-cincin yang memukau yang menghiasi planet gas raksasa ini tidak akan terlihat lagi oleh para pengamat bintang dalam waktu 25 tahun lagi. Penghilangan yang keterlaluan ini terjadi karena cincin tipis Saturnus berubah menjadi tepi. Ini seperti memegang selembar kertas secara horizontal sejajar dengan permukaan tanah, sehingga hanya bagian tepi kertas yang terlihat. Hal yang sama juga terjadi pada cincin-cincin planet gas raksasa ini. Seiring dengan pergantian musim di planet ini, alih-alih sisi selatan cincin yang miring ke arah kita mulai melihat sisi utara. Tapi kemudian, planet ini miring lagi, menampakkan sisi selatan sekali lagi. Perlintasan bidang cincin seperti itu terjadi setiap 15 tahun ketika planet kita melewati bidang cincin raksasa gas tersebut. Terakhir kali fenomena ini terjadi pada tahun 2009. Setelah itu, cincin-cincin tersebut secara bertahap mulai terlihat lagi selama beberapa bulan. Kali ini, cincin-cincin tersebut akan terlihat jelas pada bulan Maret tahun 2025. Kemudian perlahan-lahan akan kembali terlihat dan menghilang lagi pada bulan November di tahun yang sama. Setelah itu, cincin-cincin tersebut akan muncul kembali, pertama kali terlihat oleh teleskop terbesar, kemudian untuk dilihat oleh semua orang. Di saat yang sama di masa depan, cincin Saturnus bisa saja lenyap untuk selamanya. Para astronom menyimpulkan bahwa cincin Saturnus yang sebagian besar terdiri dari es dan debu berbatu dari asteroid yang hancur ternyata lebih muda dari yang kita duga. Cincin Saturnus kehilangan bertonton massa per detik setiap saat, dan kemungkinan besar cincin Saturnus akan lenyap dalam waktu paling lama beberapa ratus juta tahun sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Mari kita beralih ke bintik merah besar di Jupiter. Badan besar yang mengamuk ini mungkin akan berhenti berputar dalam 20 tahun ke depan. Badai yang dimaksud lebih besar dari planet kita. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1830, tapi pengamatan dari tahun 1600-an juga menyebutkan adanya bintik raksasa di Jupiter. Jika itu adalah bintik merah raksasa yang sama, maka bisa dikatakan badai tersebut telah berkecamuk selama berabad-abad. Pusaran badai ini tetap begitu kuat berkat aliran jet Jupiter yang berkecepatan 4 hingga 600 km per jam. Namun, seperti badai lainnya, badai merah besar tidak bisa terus mengamuk selamanya. Badai ini telah menyusut dalam waktu yang lama. Dalam 1 atau 2 dekade, badai ini diprediksi akan berubah menjadi GRC, Great Red Circle, dan siapa tahu mungkin nanti akan berubah menjadi GRM, Great Red Memory. Pada akhir tahun 1800-an, badai ini berukuran lebih dari 56.000 km, 4 kali diameter bumi. Tapi ketika Voyager 2 terbang melewati Jupiter pada tahun 1979,
Badai tersebut telah menyusut hampir 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Dan penyusutan ini masih terus terjadi. Pada tahun 2017, GRS memiliki lebar lebih dari 16.335 km, kurang dari 1,3 kali diameter bumi. Selanjutnya, atmosfer Pluto sedang mengalami perubahan yang aneh. Planet Katai S yang berada lebih dari 4 miliar kilometer jauhnya dari bumi di area Sabuk Kuiper ini menarik perhatian para astronom pada tahun 2018 ketika melintas di depan sebuah bintang. Dengan sumber cahaya yang sangat kuat yang menyinari Pluto, para peneliti berhasil mengamati planet Katai dan atmosfernya. Mereka sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Atmosfer Pluto membeku kembali di permukaannya seiring dengan semakin dinginnya planet Katai itu. Para astronom menggunakan beberapa teleskop di beberapa lokasi di Amerika Serikat dan Meksiko untuk mengamati Pluto dan atmosfernya yang tipis yang sebagian besar terbuat dari nitrogen. Atmosfer ini didukung oleh tekanan uap es di permukaan planet Katai tersebut. Selama sekitar 25 tahun, Pluto telah bergerak semakin jauh dari matahari. Suhu permukaannya pun berangsur-angsur turun. Saat ini Pluto berada sangat jauh dari bintang kita. Tapi suatu saat nanti, Pluto akan mulai mendekat di area lain di orbitnya yang sangat besar. Selain bintik merah besar Jupiter, cincin Saturnus dan atmosfer Pluto, kita juga kehilangan bintang-bintang. Tapi, bintang tidak lenyap, bukan? Selama ribuan tahun, para ilmuwan meyakini bahwa cahaya di langit itu tetap dan tidak berubah. Bahkan, setelah mereka menyadari bahwa cahaya-cahaya itu adalah objek fisik, seperti halnya matahari, mereka masih yakin bahwa bintang-bintang mengalami perubahan besar dengan sangat lambat dalam rentang waktu jutaan dan miliaran tahun. Namun, pada kenyataannya, bintang-bintang yang paling masif, yang beratnya ratusan kali lipat lebih berat daripada matahari, bisa mengalami peristiwa-peristiwa dahsyat secara tiba-tiba. Sebagai contoh, ketika bintang-bintang ini mencapai akhir hidupnya, mereka akan mati dalam ledakan supernova yang menyilaukan, bersinar selama berbulan-bulan dan bisa dilihat dari jarak ratusan juta tahun cahaya. Namun, ada bintang yang tampak seperti mengedipkan mata dari jarak pandang. Seharusnya itu tidak mungkin terjadi, dan selama beberapa tahun terakhir, sekelompok peneliti mencoba mencari tahu apakah ada kemungkinan fenomena seperti itu terjadi. Mereka mulai membandingkan data yang dikumpulkan selama beberapa dekade pengamatan. Proyek ini dinamakan VASCO, Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observation. Para ilmuwan tertarik pada semua jenis objek yang menghilang, tapi mereka berharap bisa menemukan bintang yang stabil dan ada dalam waktu yang lama, dan kemudian lenyap begitu saja tanpa jejak. Meskipun kalian mengarahkan teleskop yang sangat canggih ke sana, kamu tidak akan melihat apa-apa. Pemahaman kita saat ini tentang ruang angkasa dan hukum-hukumnya menunjukkan bahwa bintang-bintang berubah dengan sangat lambat dalam jangka waktu yang lama. Penghilangan yang dramatis seharusnya meninggalkan jejak yang nyata. Tentu saja ini tidak berarti bahwa semua bintang akan terus bersinar. Langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang berubah kecerahannya dan berdenyut. Tetapi, VASCO adalah tentang sesuatu yang sangat berbeda. Mereka ingin menemukan sesuatu yang berubah dari bintang yang benar-benar stabil menjadi lenyap sama sekali. Fenomena seperti itu belum pernah didokumentasikan, dan penemuan semacam itu bisa jadi akan membawa kita pada ilmu fisika baru. Dan sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling menggelisahkan, yaitu tentang alam semesta yang menguap. Menurut teori terkenal yang diajukan oleh Stephen Hawking, lubang hitam, objek terpadat di alam semesta, menguap seiring berjalannya waktu. Mereka kehilangan massa dalam bentuk radiasi yang aneh. Namun, sebuah studi baru mengklaim bahwa radiasi Hawking atau sesuatu yang sangat mirip dengannya mungkin tidak terbatas pada lubang hitam. Kemungkinan besar radiasi ini ada di mana-mana, dan bisa jadi itu artinya alam semesta perlahan tapi pasti sedang menguap tepat di depan mata kita. Sekarang radiasi Hawking adalah sesuatu yang belum pernah diamati oleh siapapun. Namun teori dan eksperimen menunjukkan bahwa radiasi ini benar-benar ada. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Ada kesalahpahaman bahwa lubang hitam adalah pengisap kosmik yang menyedot segala sesuatu yang terlalu dekat dengan bantuan tarikan gravitasinya yang sangat besar.
Pada kenyataannya, lubang hitam tidak memiliki gravitasi yang lebih besar daripada benda-benda lain yang bermassa serupa. Yang membuat lubang hitam terkenal adalah kerapatannya. Jumlah massa yang luar biasa besar yang dikemas ke dalam ruang yang sangat kecil. Dalam jarak tertentu dari objek yang begitu padat, tarikan gravitasi menjadi sangat kuat sehingga mustahil untuk melarikan diri. Bahkan, kecepatan cahaya di ruang hampa pun tidak cukup, dan itu adalah hal tercepat yang diketahui di alam semesta. Pada saat yang sama, apapun yang masif atau cukup padat dapat menghasilkan kelengkungan ruang waktu yang serius. Dengan kata lain, medan gravitasi yang sangat besar dari objek-objek ini membuat ruang waktu melingkari mereka. Meskipun lubang hitam merupakan contoh paling ekstrim, ruang waktu juga melengkung mengelilingi objek-objek superpadat lainnya, seperti katai putih dan bintang-bintang neutron atau gugus galaksi. Artinya, setiap objek yang sangat rapat dan sangat masif bisa memiliki radiasi yang mirip dengan radiasi Hawking. Dan setelah jangka waktu yang sangat lama, radiasi ini bisa menyebabkan semua yang ada di alam semesta menguap, mengikuti nasib lubang hitam supermasif yang sudah tua. Jika hal ini benar, maka hal ini akan mengubah pemahaman kita bukan hanya tentang radiasi Hawking, tapi juga pandangan kita tentang alam semesta dan masa depan alam semesta, dan masa depan kita. Bang, atau haruskah aku bilang Big Bang? Dentuman besar. Oke. Setelah dentuman besar, semesta menyerupai sup panas berisi proton, neutron, dan elektron. Setelah mulai mendingin, proton dan neutron mulai bergabung. Pertama membentuk atom-atom hidrogen yang terionisasi dan kemudian helium. Atom helium dan hidrogen yang terionisasi ini menarik elektron, mengubahnya menjadi atom netral. Hasilnya, cahaya dapat bergerak bebas untuk pertama kalinya karena tidak lagi menghamburkan elektron bebas. Apa artinya ini? Semesta tidak lagi gelap. Pada saat yang sama, beberapa ratus juta tahun telah berlalu usai dentuman besar, sebelum sumber cahaya pertama mulai muncul. Saat itulah, zaman kegelapan kosmik berakhir. Kita tidak tahu pasti seperti apa cahaya pertama di alam semesta atau bagaimana bintang-bintang pertama terbentuk. Untungnya, ada teleskop luar angkasa James Webb yang bisa bantu menemukan jawabannya. Kenapa? Karena ini adalah teleskop inframerah. Kenapa ini penting? Mari kita cari tahu. Bayangkan sebuah bintang. Bintang itu amat sangat tua, mungkin bintang pertama di alam semesta. Cahaya meninggalkan bintang ini 13,6 miliar tahun lalu dan melakukan perjalanan luar biasa melintasi ruang dan waktu untuk sampai ke teleskop kita. Pada saat cahaya mencapai kita, warnanya atau panjang gelombangnya bergeser ke arah merah. Itulah yang kita sebut pergeseran merah. Hal ini terjadi karena ketika bicara tentang objek yang sangat jauh, teori relativitas umum Einstein ikut berperan. Menurut teori ini, pemuaian alam semesta juga berarti bahwa ruang di antara objek-objek itu meregang, membuat mereka saling menjauh. Tapi bukan itu saja, cahaya juga meregang, yang menggesernya ke panjang gelombang lebih panjang. Akhirnya, cahaya ini mencapai kita sebagai cahaya inframerah. Dengan kata lain, pergeseran merah berarti cahaya yang awalnya dipancarkan oleh bintang atau galaksi sebagai cahaya ultraviolet atau cahaya tampak, bergeser ke panjang gelombang yang lebih merah pada saat kita melihatnya saat ini. Untuk objek terjauh dengan pergeseran merah yang sangat besar, cahaya tampak yang sangat sedikit itu bergeser ke bagian inframerah dekat dan menengah dari spektrum elektromagnetik. Itulah kenapa untuk melihat objek-objek ruang angkasa tersebut, kita butuh teleskop yang sangat kuat. Dan jika bicara tentang teleskop Webb, teleskop ini bisa melihat kembali ke masa 100 juta sampai 250 juta tahun setelah dentuman besar luar biasa. Jadi dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat teleskop lain. Tujuan utama dari alat luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang di alam semesta dini. Untuk melihat jauh ke masa lalu, kita harus melihat lebih jauh ke luar angkasa. Semua itu karena butuh waktu singkat untuk melakukan perjalanan dari sana menuju kita.
Jadi semakin jauh kita melihat, semakin jauh pula kita menengok ke masa lalu. Untuk menemukan galaksi pertama, James Webb akan melakukan survei inframerah dekat ultra dalam di alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa metode penelitian lainnya. Seperti yang kalian ingat, gas di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi pada masa awal terbentuknya alam semesta masih buram, dan cahaya bintang yang sangat terang tidak bisa menembusnya. Tapi, sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar, tiba-tiba gas itu menjadi transparan sepenuhnya. Kenapa? Teleskop James Webb mungkin telah menemukan alasannya. Pada suatu titik di masa lalu, bintang-bintang di galaksi pertama memancarkan cahaya yang cukup untuk mengionisasi dan memanaskan gas di sekelilingnya. Hal ini bantu menjernihkan pandangan selama ratusan juta tahun. Informasi terbaru yang diperoleh ilmuwan adalah tentang periode waktu yang disebut era reionisasi. Pada masa itu, alam semesta mengalami perubahan yang dramatis. Setelah dentuman besar, gas di alam semesta sangat panas dan padat. Ratusan juta tahun berlalu dan alam semesta mendingin. Tapi kemudian, sesuatu yang membingungkan terjadi. Seolah-olah alam semesta menekan tombol ulangi, dan gas menjadi terionisasi dan panas sekali lagi. Hal itu bisa terjadi karena pembentukan bintang-bintang awal. Setelah itu, jutaan tahun kemudian, campuran ini menjadi transparan. Sejak lama para peneliti berharap bisa menemukan bukti pasti yang bisa menjelaskan perubahan-perubahan ini. Dan sekarang, teleskop akhirnya menunjukkan bahwa wilayah transparan itu berada di sekeliling galaksi. Para astronom melihat galaksi-galaksi tersebut mereionisasi gas di sekelilingnya. Lebih hebat lagi, mereka berhasil mengukur seberapa besar wilayah transparan itu. Wilayah ini sangat besar dibandingkan galaksi itu sendiri. Bayangkan sebuah balon udara dan sekarang bayangkan sebuah kacang polong di dalamnya. Kamu tahu maksudnya? Dan coba tebak, galaksi-galaksi kecil ini menggerakkan seluruh proses reionisasi, memberikan area yang sangat luas di sekelilingnya. Gelembung-gelembung transparan ini terus bertumbuh, hingga akhirnya bergabung dan menyebabkan seluruh alam semesta menjadi transparan. Tim peneliti memilih untuk menargetkan periode waktu sebelum berakhirnya era reionisasi. Saat itu alam semesta tidak terlalu buram, tapi juga belum terlalu jelas. Ada banyak bagian gas dengan kondisi yang berbeda-beda. Untuk mengetahui fakta menarik ini, para astronom mengarahkan teleskop James Webb ke arah kuasar, sebuah objek luar angkasa yang sangat terang. Kuasar bertindak sebagai senter raksasa, bergerak ke arah kita melalui area gas yang berbeda-beda. Cahaya itu diserap oleh area yang nyaris buram atau bergerak bebas melalui area gas yang transparan. Para ilmuwan kemudian menggunakan Webb untuk memeriksa galaksi di wilayah tersebut. Mereka menemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut biasanya dikelilingi oleh wilayah transparan dengan radius sekitar 2 juta tahun cahaya. Sebagai perbandingan, area yang dibersihkan oleh galaksi-galaksi tersebut hampir sama dengan jarak antara galaksi Bima Sakti dengan tetangga terdekat kita. Galaksi Andromeda. Teleskop ini menyaksikan galaksi-galaksi tersebut dalam proses membersihkan ruang di sekelilingnya. Itu adalah akhir dari era reionisasi. Sebelumnya, tidak ada yang punya bukti dari apa yang menyebabkan reionisasi. Tim ini berencana untuk meneliti tentang galaksi-galaksi lain di 5 wilayah lainnya. Hasil pengamatan teleskop Webb di wilayah pertama sudah sangat jelas. Para astronom berharap bisa mengidentifikasi beberapa puluh galaksi yang ada pada era reionisasi. Tapi ternyata mereka berhasil menemukan 117 galaksi. Sekarang kita bahas sedikit tentang tokoh utama hari ini, teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop ini merupakan alat yang sangat menakjubkan dan 100 kali lebih hebat dari teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Teleskop James Webb juga termasuk mahal. Meskipun awalnya biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 3,5 miliar dolar, seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble, dan 1,1 miliar dolar lagi untuk meletakkannya di orbit.
Meskipun teleskop antariksa James Webb setinggi 3 lantai dan seukuran lapangan tenis, cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat hingga 92%. Ketika dilihat, cermin teleskop tampak seperti emas. Namun kenyataannya, cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu mirip baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas memang diberikan pada setiap cermin. Tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan mahal ini mudah memuai dan menyusut, bahkan dengan sedikit perubahan suhu. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 60 gram. Itu berarti emas seukuran bola golf. Dan lempengan emas yang melapisi cermin tebalnya kurang dari 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini bisa melihat dengan jelas uang logam 1 sen Amerika Serikat dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu ini cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin sehingga teleskop tetap dingin. Bayangkan bahwa ChatGPT akan mulai menganggap dirinya sebagai manusia dan akan merasakan emosi dalam beberapa tahun. Banyak orang takut bahwa ChatGPT akan ingin mengambil alih planet ini. Namun, fakta ini tidak akan sepenting pertanyaan yang akan mulai ditanyakan orang pada diri mereka sendiri pada saat itu. Jika manusia telah menciptakan mesin dengan kesadaran diri, mungkinkah manusia juga diciptakan secara artifisial? Kecerdasan buatan hidup di internet, komputer, dan dalam realitas digital. Tapi, bagaimana jika kita juga hidup dalam komputer yang sangat kuat? Bagaimana jika alam semesta kita hanyalah sebuah simulasi? Hal yang paling luar biasa adalah bahwa beberapa fakta menunjukkan hal ini. Ada sebuah ilmu pengetahuan di dunia yang mempelajari teori ini. Ilmu ini disebut fisika informasi dan mengasumsikan bahwa waktu, ruang, dan materi bukanlah fenomena alam yang mendasar, melainkan potongan-potongan informasi. Informasi ini membentuk sebuah gambar yang menciptakan hukum fisika bagi kita. Sebagai contoh, kita merasa dingin dan hangat bukan karena atom menjadi dingin atau panas, tapi karena pergerakannya yang menjadi lebih cepat atau lambat. Kecepatan partikel bisa seperti potongan-potongan informasi, miliaran partikel dapat membentuk gambaran realitas. Suatu ketika, filsuf Nick Bostrom mengatakan peradaban yang maju dapat menciptakan teknologi yang begitu kompleks sehingga simulasi teknologi ini tidak dapat dibedakan dari realitas kita. Dan Elon Musk mengatakan tahun 2016 kemungkinan besar kita sedang berada dalam sebuah simulasi. Wow! Hukum fisika menyerupai kode raksasa yang ditulis oleh para programmer saat membuat aplikasi atau game. Bagi banyak dari kita, semua persamaan trigonometri yang kompleks dan rumus-rumus hukum fisika itu terlalu rumit. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi para ilmuwan yang memahami masalah ini melihat bahwa prinsip kerja hukum-hukum ini sangat indah. Dan ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja menciptakan keindahan ini. Dunia virtual, aplikasi atau game didasarkan pada pemrosesan informasi. Jika mempelajari informasi ini, kamu akan melihat bahwa informasi tersebut terdiri dari bit dan pixel. Gambar apapun di layar ponselmu adalah pixel dan proses transfer file apapun didasarkan pada bit. Bit-bit tersebut bertambah menjadi byte, kilobyte, megabyte, dan seterusnya hingga terbentuk gambar yang lebih besar. Dan jika hidup kita adalah sebuah simulasi, maka hidup kita juga pasti terdiri dari bit. Dalam kasus kita, pixel dan bit adalah atom dan partikel lain yang membentuk alam semesta kita. Ada proses di dalam komputer dan ponselmu dengan batas kecepatan dan daya komputasi maksimum. Jika kamu mulai melampauinya, maka perangkatmu akan mulai bekerja lebih lambat. Jadi dalam realitas kita ada juga batas kecepatan maksimum. Ini adalah kecepatan cahaya. Ketika sebuah objek mulai bergerak hampir secepat kecepatan cahaya, waktu juga akan melambat untuk objek tersebut. Selain itu, waktu mengalir lebih lambat di dekat lubang hitam. Objek dengan massa gravitasi yang tak terbayangkan ini bisa menjadi sesuatu yang berat yang membebani daya komputasi prosesor.
Ada juga yang namanya keterikatan kuantum, di mana dua partikel dapat terhubung meski jaraknya jauh satu sama lain. Elektron bergerak mengelilingi atom, keduanya terhubung dan jika sifat salah satunya berubah, yang lainnya akan bereaksi. Meskipun kamu menempatkan elektron-elektron ini di sisi galaksi yang berbeda, elektron-elektron itu akan tetap terhubung. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Para ilmuwan tidak tahu. Eksperimen celah ganda adalah salah satu eksperimen paling terkenal yang mengisyaratkan bahwa dunia kita adalah sebuah simulasi. Inti dari eksperimen ini dapat direduksi menjadi tesis sederhana bahwa dunia hanya ada ketika kita melihatnya atau berinteraksi dengannya melalui sentuhan, pendengaran, dan indera lainnya. Bayangkan kamu meluncurkan game baru di komputer lama. Kadang-kadang peta permainan macet. Dalam permainan itu, saat kamu menoleh ke kiri, kamu melihat pegunungan dan jalan dimuat. Kemudian saat kamu menoleh ke sisi lain, hal yang sama pun terjadi di sana. Dengan kata lain, dunia dalam game hanya dimuat apabila kamu melihatnya dari sudut pandang karaktermu. Hal ini diperlukan untuk memudahkan kerja prosesor, jauh lebih efisien untuk mendapatkan sepotong informasi tentang dunia ketika kamu melihatnya daripada menjaga seluruh dunia berjalan secara bersamaan. Ingatlah hal ini, dan sekarang yuk kita lanjutkan ke eksperimen. Jadi kamu memiliki perangkat yang menembakkan bola-bola kecil cahaya, foton. Kamu melepaskan foton dari perangkat dan foton tersebut menabrak papan tulis, meninggalkan jejak putih pada permukaan hitam, dan sekarang letakkan pelat lebar dengan sedikit celah vertikal di antara perangkat dan papan tulis dan tembakan foton lagi. Bola-bola itu mulai menabrak piring, tapi beberapa di antaranya terbang melalui celah tipis. Bola-bola itu menabrak papan tulis dan meninggalkan tanda putih vertikal di atasnya. Semuanya terlihat cukup logis, tapi sekarang buatlah celah lain dengan panjang dan ketebalan yang sama pada pelat. Kamu melepaskan foton ke arah pelat, beberapa di antaranya terbang melalui dua celah. Menurutmu, seperti apakah jejak di papan tulis? Dua garis vertikal putih kan? Lihat papan itu ditutupi dengan banyak garis vertikal. Ketika melewati pelat, foton memperoleh sifat-sifat gelombang dan menabrak papan, meninggalkan jejak yang aneh, seolah-olah tidak melewati 2, tapi 10 celah. Kapan foton mengubah lintasannya? Yuk kita lihat. Jadi kamu berdiri di antara papan dan pelat untuk melihat bagaimana partikel berubah menjadi gelombang. Perangkat melepaskan foton, foton-foton itu melewati 2 celah. Gak ada yang aneh di sini. Ada 2 jejak vertikal di papan dan tidak ada gelombang. Kamu menutup matamu dan melepaskan foton lagi. Kali ini foton berperilaku kacau dan meninggalkan banyak garis di papan tulis. Artinya, perilakunya berubah tergantung pada pengamatnya. Ketika kamu melihatnya, foton berperilaku secara logis. Namun ketika kamu tidak melihatnya, hukum fisika seakan berhenti bekerja. Apakah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Ini seperti kamu sedang bermain game dan melihat dunia di sekitarmu yang sedang memuat. Tapi jika kamu tidak melihat, dunia akan berhenti bekerja. Para ilmuwan masih belum memiliki penjelasan yang jelas kenapa partikel berperilaku berbeda ketika tidak ada pengamat. Hei, mungkin partikel-partikel itu pemalu? Dan ini bukan satu-satunya misteri. Dalam dunia fisika kuantum, banyak hukum alam yang tidak berlaku. Ini adalah ilmu yang memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban setiap tahunnya. Jika kita membayangkan alam semesta kita sebagai sebuah hologram besar, maka fisika kuantum adalah kode programnya. Bagaimana jika suatu hari nanti manusia memahami kode ini dan belajar untuk mengubahnya? Ini akan memungkinkan kita untuk mengubah ruang, waktu, dan materi. Seluruh realitas dapat ditulis ulang. Apakah kode tersebut mengatakan bahwa benda-benda materi tidak bisa melebihi kecepatan cahaya? Kita akan menulis ulang dan membuat batas kecepatan 100 kali lebih tinggi. Apakah 1 jam berlangsung selama 60 menit? Bagaimana jika kamu mengubah 1 baris kode dan membuat 1 detik menjadi 1 tahun? Beberapa perubahan perangkat lunak dalam hukum fisika akan memungkinkan untuk mengubah salju menjadi emas dan lautan menjadi gula bubuk. Seluruh alam semesta akan berubah menjadi taman bermain yang luas. Sekilas terlihat keren, tapi manusia mungkin akan segera kehilangan kendali. Alam semesta akan mengalami kekacauan dan keindahan dunia kita ada pada keteraturan yang ada di sini.
Yuk kita kembali ke kecerdasan buatan. Andaikan kekuatannya mencapai tingkat otak manusia dan ia akan menyadari dirinya sendiri. Dalam hal ini, hal itu tidak akan mengejutkannya karena kemungkinan besar dia akan mengetahui sejarah kemunculannya secara bertahap. Tapi bagaimana reaksi kita jika manusia yang menyadari bahwa mereka adalah program komputer? Program komputer adalah kata yang terlalu sederhana. Manusia adalah organisme multifungsi yang kompleks dan cerdas yang mengalami emosi, merenungkan keindahan, memiliki pemikiran abstrak, dan banyak lagi. Istilah ciptaan lebih tepat digunakan di sini. Tidak masalah jika kita diciptakan secara artifisial karena ciptaan kita akan tetap indah dan kompleks. Selain itu, ingatlah bahwa video game atau aplikasi yang bagus hanya dapat dibuat jika pengembangnya mencintai kreasi mereka.